Jadi apa yang akhirnya menyebabkan Saul tidak menjadi menghukum Yonatan? Pimpinan Tuhan untuk Yonatan nyata dalam peperangan, yaitu menang atas bangsa Filistin. Dari Mika sampai Ayalon. Di sini kita melihat satu tema. Sumpah manusia melawan bukti kemenangan dalam penyertaan Tuhan. Jadi Saul dipermalukan oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Terus anaknya sombong sama ayahnya? Tidak. Bahkan ayahnya, Yonatan menghormati ayahnya, dikatakan, aku siap mati ayah. Tapi dibela oleh rakyat. Karena dianggap dia adalah orang dapat penyertaan Tuhan. Nah, di sini saudara kita belajar. Jangan sembarangan membuat sumpah atau nazar. Sumpah, aku pasti menikah dengan kamu. Sumpah, janji, MOU, Memorandum of Understanding. Ya, itu mirip sebetulnya dengan satu nilai ikatan sumpah. Coba itu nilainya organisasi. Ada satu komitmen di dalam satu catatan kertas. Cuman ada materai. Di situ saudara, setiap orang yang punya harga diri. Tidak perlu berkata sumpah, tidak perlu berkata janji. Kalau kita jelas kita sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi orang yang konsisten bahwa harga diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, di hadapan manusia. Saya akan bekerja, tidak berpikir untung dan apa-apa, yang membuktikan aku adalah seorang anak Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara, tidak perlu sumpah, tidak perlu janji. Kalau kita sadar kita anak Tuhan, apapun nilai kerja kita kerjakan. Semua punya nilai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi di dalam bagian ini saudara, hati-hati dengan sumpah. Kalau kita sudah sebagai anak Tuhan, tidak perlu ketaatan kita diikat dengan sumpah. Kenapa? Karena ketaatan kita sudah terikat dengan nilai janji kita kepada Tuhan untuk nilai integritas kita. Nah, di sini kita melihat Saul dipermalukan oleh anaknya sendiri. Dia bikin sumpah manusia dalam otoritas. Tapi Yonatan membuktikan dia mendapatkan kemenangan daripada penyertaan Tuhan, mengalahkan bangsa Filistin dari Mika sampai Ayalon. Tapi apakah ini membuat dia mengaku? Tidak. Jadi di sini kita bisa melihat rakyat Israel melihat Yonatan sebagai pahlawan. Bukan sebagai sumber dosa atau kekalahan. Itu tercatat dalam 1 Samuel 14 ayat 45. Dan pada waktu kita bandingkan dengan Yosua 7 ayat 1-26. Di situ kita melihat Israel dikalahkan oleh kota Ai yang kecil. Setelah dia mengalahkan kota Yeriko yang besar. Hanya karena dosa Akan. Mengambil barang berharga. Dia sembunyikan. Akhirnya kehilangan penyertaan Tuhan. Dosa solidaritas. Dosa yang sifatnya adalah ada komitmen kebersamaan dalam nilai kesucian. Kenapa kok? Dosa satu orang, dosa Akan. Akhirnya Tuhan tidak menyertai bangsa Israel untuk perang. Karena bangsa ini sudah berjanji perang untuk Tuhan. Bukan perang untuk mengambil keuntungan. Perang menyatakan kebesaran Tuhan, bukan menyatakan aku nanti besar karena punya banyak uang. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah punya komitmen. Pada waktu satu orang melanggar, lupa bahwa perang ini untuk Tuhan, bukan perang untuk memperkaya diri, perang untuk menyatakan kebesaran Tuhan, bukan untuk menyatakan kebesaran diri. Satu orang melanggar, semuanya kena. Jadi dosa kebersamaan. Dosa solidaritas. Inilah yang kita paling takuti di gereja. Maka gereja berhak memberikan disiplin rohani. Supaya apa? Supaya tata kesucian Tuhan tidak dinodai oleh 1-2 orang yang tidak sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Dan ini tidak pernah kita umumkan. Karena kesucian Tuhan tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dipermainkan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh
hidupnya takut akan Tuhan. Jadi dalam bagian inilah maka Alkitab pun sudah mengatakan, jangan beri pelayanan kepada orang yang baru bertobat. Karena nanti dia gampang untuk jatuh, dipermainkan oleh iblis. Akhirnya yang dirugikan adalah tata kesucian Tuhan, pelayanan gereja. Nah, di sini kita melihat yang berdosa adalah Saul. Kenapa dia tidak ngaku dosa? Pertanyaan kedua, kenapa imam tidak menegur dia? Akhirnya dosa akan mengakibatkan satu keluarga pun dihukum. Kenapa imam tidak tegur Saul? Tidak ada pimpinan Tuhan, karena memang Saul tidak bisa bertobat. Di dalam bagian inilah, Saudara, kalau Tuhan masih make orang di kiri kanan kita, mengingatkan dosa kita, kita orang dikasihi Tuhan. Kenapa Yudas tidak disuruh bertobat oleh Tuhan Yesus? Sama. Sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa bertobat. Jadi dalam bagian inilah, Saudara, kita belajar dan kita mengucap syukur kalau ada orang di kiri kanan kita mengevaluasi kita, memperbaiki kesalahan kita. Berarti itulah kasih yang sejati. Kalau Tuhan sayang kepada Saul, dari awal pun langsung di stopin daripada tugas dia dan dievaluasi, diperbaiki dulu. Ini dalam keadaan salah pun masih dibiarkan untuk memimpin. Berarti memang memimpin untuk sekedar untuk menunjukkan, inilah hai Israel pilihanmu. Dan Tuhan nanti akan tunjukkan siapakah raja yang sesungguhnya pilihanku, yaitu Daud. Jadi dalam bagian ini, Saudara, jangan main-main dengan pelayanan. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan main-main dengan nilai tanggung jawab kita. Karena semua punya nilai tanggung jawab di mata Tuhan. Inilah dosa yang kedua daripada Saul itu sendiri. Minggu depan kita akan bahas bagian yang ketiga. Dari 1 Samuel 15 ayat 19. Ketika Tuhan sudah memerintahkan perang, menang, musnahkan semua. Tapi rakyat pada situ mengatakan, Saul bolehkah ini kami ambil? Dan Saul memakai dalih itu. Seolah-olah dia mengatakan ini keinginan rakyat. Maka semua harta, semua kambing, lembu, semuanya akhirnya diambil. Ternyata, Saudara, inilah dosa yang ketiga daripada Saul. Tidak taat perintah Tuhan. Perang untuk menyatakan kemenangan Tuhan. Bukan perang untuk menghimpun kekayaan. Perang untuk menyucikan nilai daripada pimpinan Tuhan. Perang bukan untuk menyimpan. Seolah-olah dengan kambing domba itu engkau terpelihara. Nah, saat itulah, Saudara, kita akan belajar. Inilah minggu depan. Dosa yang ketiga. Dari 1 Samuel 15 ayat 19. Tapi kita akan bahas satu konteks. Yaitu dosa tidak taat pada perintah Tuhan. Ya, inilah dosa yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.